Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada saat ini kami dari kelompok 3 bisa mempresentasikan laporan tugas akhir semester mata kuliah Praktikum PLC. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Praktikum PLC 1, yaitu Bapak Rahmat Hidayat, SPD, MPDT. Yang kami hormati para teman-teman yang akan mendengarkan video presentasi kami. Nah, selanjutnya di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri atas 3 orang akan membuat sebuah tugas akhir otomasi pencetak sel sepatu otomatis. Baiklah, saya sendiri, Aulia Kurniawati. Di sini saya sebagai pemateri komponen yang digunakan pada otomasi pencetak sel sepatu otomatis. Nah, ada teman saya, Muhammad Hidayatullah. Di sana, di sana Dayat akan menjelaskan mengenai ladder diagram dari otomasi pencetak sel sepatu otomatis. Nah, ada juga satu lagi Irfan Fadilah sebagai pemateri yang akan menjelaskan mengenai langkah kerja dari pencetak sel sepatu otomatis. Baiklah, pada praktikum PLC 1 kami sudah mempelajari beberapa rangkaian dasar dari rangkaian kontrol, rangkaian pengunci, dan interlock, bahkan rangkaian berurutan. Nah, itu adalah menjadi tahap awal dalam pembelajaran kami, sehingga saat ini kami mampu membuat sebuah otomasi pencetak sel sepatu otomatis. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang kami gunakan melalui CX Designer. Nah, di sini kami menggunakan eh, input, di mana input di sini terdiri atas star. Star di sini berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian. Star kami beri alamat channel 0.00. Kemudian di sini ada tombol stop. Tombol stop di sini kami gunakan sebagai untuk menghentikan rangkaian setelah siklus terakhir selesai. Nah, tombol stop sendiri itu diberi alamat channel 0.04. Kemudian terdapat tombol emergency. Nah, tombol emergency di sini adalah tombol untuk menghentikan rangkaian tanpa harus menunggu siklus terakhir selesai. Tombol emergency sendiri diberi alamat 0.03. Nah, kemudian ada sensor 1. Sensor 1 di sini adalah sensor yang mendeteksi pada konveyor untuk dilakukan pendinginan atau cooler. Nah, sensor 1 ini diberi alamat channel 0.06. Nah, kemudian pada tangki kami juga menggunakan sensor. Pertama itu adalah sensor low. Sensor low sendiri adalah sensor yang mendeteksi bahwa tangki sudah kosong dengan diberi alamat channel 0.05. Kemudian ada sensor mid. Sensor mid di sini adalah sensor yang mendeteksi bahwa tangki telah terisi setengah, di mana nantinya akan terjadi perpindahan setelah valve 1 mengisi setengah, maka valve 2 juga akan mengisi bahan. Itulah fungsi sensor mid di sini dengan alamat 0.02. Kemudian ada sensor high. Sensor high di sini adalah sensor yang mendeteksi bahwa tangki sudah terisi penuh dengan alamat channel 0.01. Nah, itu adalah input yang kami gunakan pada otomasi pencetak sel sepatu otomatis. Selanjutnya yaitu output. Output pada pencetak sel sepatu otomatis ini kami menggunakan yang pertama itu
valve isi 1 dengan simbol F1 itu kami gunakan alamat 100.00. Kemudian ada valve isi 2 dengan simbol V2 kami beri alamat 100.01. Kemudian V1 dan V2 ini eh, itu nanti akan bekerja untuk mengisi tangki. Kemudian ada valve isi 3 dengan simbol V3 di mana ini nanti akan sebagai eh, pencetak dari bahan yang sudah dipanaskan tadi. Kemudian ada timer pemanas di mana itu kami beri alamat time 001. Kemudian ada timer pengaduk. Nah, timer pengaduk di sini itu kami beri simbol mixer. Nah, ini dengan alamat time 00. Kemudian ada timer pendingin atau kami beri simbol di sini cooler dengan alamat time 002. Kemudian eh, ada pengaduk, mesin aduk. Di sini kami beri simbol MA. Nah, dengan alamat 100.02. Kemudian juga ada pemanas. Pemanas di sini eh, dengan simbol 100.06. Kemudian ada cooler, cooler atau pendingin. Nah, di sini kami beri alamat 100.09. Kemudian conveyor. Nah, conveyor di sinilah yang akan menjalankan mesin cetak menuju cooler untuk didinginkan. Nah, kami beri alamat 100.08. Baik. Adapun komponen selanjutnya adalah lampu indikator, di mana masing-masing lampu indikator ini akan menyala ketika komponen input dan output yang digunakan sedang aktif di dalam rangkaian pencetak sol sepatu ini. Baiklah, sekian penjelasan materi komponen yang kami gunakan pada pencetak sol otomatis. Selanjutnya itu akan dijelaskan mengenai ladar diagram dari pencetak sol sepatu otomatis oleh teman saya, yaitu Muhammad Hidayatullah. Dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan CX Programmer mengenai pencetak sol sepatu otomatis. Baiklah, berikut merupakan program dari CX Programmer pencetak sol sepatu otomatis. Ini merupakan tombol start yang berfungsi untuk menghidupkan rangkaian atau program. Ini adalah tombol emergency yang berfungsi untuk mematikan atau menaktifkan program jika terjadi kesalahan atau kendala. Dan ini merupakan valve 1 dengan alamat 100.00 dan ini merupakan valve 2 dengan alamat 100.01. Dan ada 3 sensor, ada sensor low, sensor mid, sensor high yang berfungsi untuk mendeteksi barang jika sudah penuh atau masih separuh dan masih sedikit. Ini merupakan mixer atau pengaduk nanti pada pencetak sol sepatu otomatis dengan alamat 100.02 dan memiliki timer dengan alamat 000 selama 5 detik. Jadi mixer akan mengaduk selama 5 detik. Ini merupakan pemanas yang ada pada pencetak sol sepatu otomatis dengan alamat 100.06. Pemanas juga memiliki timer dengan alamat 0001 selama 5 detik. Dan ini bukan valve 3 dengan alamat 100.07. Valve 3 ini sebagai pencetak pada
sol sepatu otomatis dan juga memiliki timer dengan alamat 0003 selama 5 detik. Ini merupakan konveyor dengan alamat 100.08. Konveyor juga memiliki timer selama 7 detik. Ini merupakan cooler yang berfungsi sebagai pendingin pada sol sepatu otomatis dengan alamat 100.09. Pada cooler juga memiliki timer dengan alamat 0002 dengan waktu timer yaitu 7 detik. Ini merupakan tombol untuk stop dengan alamat 100.04. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai CX Designer. Kepada saudari Irfan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Fadilah dengan NIM 221301010. Di sini, saya sebagai kelompok 3 dengan judul tugas pencetak sol sepatu otomatis akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari mesin pencetak sol sepatu otomatis ini. Pertama, saat tombol start ditekan, maka V1 atau valve V1 akan menuangkan bahan 1. Bahan 1 akan terus tertuang hingga mencapai sensor mid atau setengah tangki. Saat mencapai setengah tangki dan sensor 1 mendeteksi sudah setengah, maka dilanjutkan oleh V2 atau bahan 2. Ketika bahan 2 menuang, bahan 1 akan mati dan bahan 2 akan terus tertuang hingga terdeteksi sensor high atau tangki sudah penuh. Saat tangki penuh, selanjutnya tangki akan mengaduk bahan selama 5 detik. Setelah diaduk, selanjutnya bahan akan dipanaskan selama 5 detik. Dan setelah dipanaskan, bahan siap dicetak. Setelah dicetak, bahan yang sudah sedang panas tadi akan dibawa oleh konveyor hingga mencapai sensor cooler dan didinginkan oleh pendingin atau cooler selama 7 detik. Selama mendinginkan, tangki juga mengeluarkan untuk pencetak yang baru. Dan begitulah selanjutnya hingga tangki kosong. Siklus akan terus berlanjut hingga tangki kosong. Nah, pada saat tangki kosong, siklus akan kembali ke kondisi awal yaitu V1 mengisi dan V2 juga dilanjutkan oleh V2. Begitu seterusnya hingga tombol stop ditekan. Ini saat sensor low mendeteksi dan kembali V1 mengisi. Pada saat tombol stop ditekan, dia tidak akan langsung berhenti karena harus menyelesaikan satu siklus pendinginan terlebih dahulu. Ini kembali mengisi bahan 1, melanjutkan bahan 2. Ini indikator untuk menunjukkan bagian mana yang sedang aktif. Selanjutnya, setelah bahan 2 mengisi, motor akan mengaduk bahan yang berada di dalam tangki selama 5 detik. Dan setelah diaduk, memanas selama 5 detik. Ini kondisi ketika tombol stop sudah ditekan. Dialirkan, lalu didinginkan. Nah, setelah didinginkan ini, maka sistem akan berhenti karena tombol stop sudah ditekan. Lalu bagaimana dengan tombol emergency? Jadi saat sistem sedang berjalan, lalu kita memencet tombol emergency, maka sistem akan berhenti tanpa harus menunggu siklus terlebih dahulu. Baik,
Sekian dari saya.